Namun sebelum lanjut videonya, mari dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar pendidikan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk pada soal yang pertama, yaitu berkaitan dengan materi riba, rente, dan fee. Soal nomor 1, perhatikan jenis bank berikut ini. 1. Bank konvensional, 2. Bank non-Islam, 3. Bank muamalat, 4. Bank syariah. Lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi atau penanaman modal, dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga adalah yaitu A1 dan 2, B2 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Jawabannya yaitu yang A, 1 dan 2, bank konvensional dan bank non-Islam. Seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 2. Perjanjian jual beli antar bank dan nasabah seperti bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati, disebut A. murabahah, kemudian B. mukhabarah, C. mudharabah, D. wadiah. Jawabannya yaitu A. murabahah. Kita lanjutkan soal nomor 3. Salah satu pola yang diusung oleh bank syariah adalah layaknya pemesanan barang ataupun aset tertentu dari nasabah kepada pihak bank. Dalam pemesanan tersebut, nasabah dapat melakukan pembayaran di tengah ataupun akhir pemesanan. Pola ini disebut dengan A. pola murabahah, B. pola salam, C. pola istisna, D. pola sewa. Jawabannya yang C. pola istisna. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Salah satu pola yang diusung oleh bank syariah adalah layak dan pemesanan barang ataupun aset tertentu dari nasabah kepada pihak bank. Dalam pemesanan tersebut, pembayaran dilakukan pada awal transaksi, sedangkan barang baru akan diberikan di kemudian hari. Pola ini disebut dengan A. pola murabahah, B. pola salam, C. pola istisna, D. pola sewa. Jawabannya yaitu yang B. pola salam. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Soal berikutnya ya, di sini dijelaskan Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu baca. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5. Tokoh-tokoh yang berpendapat bahwa bunga bank itu riba nasiah yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga. Tidak pula dalam keadaan darurat. A. Mustafa Az-Zarqah, kemudian B. Yusuf Qadrawi, C. Sayyid Sabiq, D. Abu A'la Al-Maududi. Jawabannya yang B. Yusuf Qadrawi. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 6.
Jika praktek riba dibiarkan tanpa usaha untuk mengembalikan kepada sistem perekonomian Islam yang terbatas dari sistem riba, maka sistem kapitalis di mana terjadi pemerasan dan penganiayaan terhadap kaum lemah akan tetapi merajai sistem perekonomian. Ayat Al-Quran yang menggambarkan atau mengharamkan riba secara berlipat ganda adalah A. Surat Ali Imran ayat 130, B. Surat Al-Baqarah ayat 279, C. Surat Ar-Rum ayat 39, D. Surat Al-Baqarah ayat 275. Jawabannya yaitu yang A. Surat Ali Imran ayat 130. Kita lanjutkan soal nomor 7. Berikut ini alasan pelanggaran Al-Qadrawi atas riba kecuali A. Adanya kezaliman, B. Ada potensi melemahkan kreativitas manusia, C. Riba mendorong keduanya menjadi litah darat, D. Menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam hutang piutang. Jawabannya yaitu yang C. Riba mendorong keduanya menjadi lintah darat. Kita lanjutkan soal nomor 8. Seorang penjual menawarkan mobil dengan harga 90 juta jika membayar tunai dan 95 juta jika membayar dengan cicilan. Kemudian ada seorang yang ingin membeli, tetapi sampai akhir transaksi tidak ada kesepakatan antara keduanya. Berapakah harga yang harus dibayarkan? Model riba jenis ini dinamakan A. Riba qard, B. Riba yad, C. Riba fadl, D. Riba jahiliyah. Jawabannya yaitu yang B. Riba yad. Di sini dijelaskan bahwasanya riba yad itu tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa risiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Ya, riba fadl ialah riba yang keduanya sebagai penunjang keharaman riba nasiah. Kita lanjutkan soal nomor 9. Riba nasiah memiliki 3 unsur kecuali A. Terdapat tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan, B. Tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam, C. Tambahan pembayaran ditanggung oleh pihak bank. Kemudian D. Tambahan itu diisyaratkan dalam bentuk pemberian piutang dan tenggang waktu. Jawabannya yaitu yang C. Tambahan pembayaran ditanggung oleh pihak bank. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 10. Bunga deposito berjangka di bank yang ditetapkan besar persentasenya terlebih dahulu itu tidak haram menurut Islam. Ini adalah pendapat dari A. Tantawi, B. Syekh Jad Al-Haq, C. Sayyid Sabiq, D. Yusuf Qadrawi. Jawabannya yaitu yang A. Tantawi. Kita lanjutkan soal nomor 11. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dalam bank konvensional tidak ada unsur riba yang diharamkan, tetapi ada prinsip yang diserupakan dengan riba, yaitu bunga. Dilihat dari definisinya, bunga adalah kelebihan yang bisa diambil dari orang atau pihak yang bertransaksi terhadap bank. Sedangkan riba adalah kelebihan yang biasa diminta oleh orang yang memberikan pinjaman terhadap orang yang dipinjamkan. Itulah yang disebut dengan riba nasiah. Keharaman riba inilah yang menyebabkan kezaliman kepada orang yang berutang. Di saat kondisinya dalam kesusahan ditambah kesusahan lagi dengan pembayaran kelebihan bunga atau ribanya. Berdasarkan pernyataan di atas,
Pernyataan yang mendukung pernyataan di atas adalah A. Seorang pemberi peminjam atau pinjaman tidak harus meminta kelebihan dari pinjamannya, sebab itulah riba yang diharamkan. B. Seorang pemberi pinjaman boleh saja meminta kelebihan sewajarnya dengan tidak memberatkan si peminjam. C. Seorang pemberi pinjaman tidak boleh meminta kelebihan jika yang meminjamkan dalam kondisi kesusahan. D. Seorang pemberi pinjaman boleh meminta kelebihan jika yang meminjam orang yang berkecukupan. E. Seorang peminjam boleh untuk meminta dikurangi jumlah uang pinjamannya. Jawabannya yang A, yaitu seorang pemberi pinjaman tidak harus meminta kelebihan dari pinjamannya, sebab itulah riba yang diharamkan. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya Bapak Ibu. Soal nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, maka mereka pun akan mengharamkan fee. 2. Kelompok ulama yang menghalalkan bunga bank dengan alasan keadaan bank itu darurat atau alasan lainnya. Mereka pun mengatakan bahwa fee bukan termasuk riba. 3. Fee artinya pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi seperti keperluan kertas, biaya operasional, dan lain-lain. 4. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank tetapi terhadap fee menghalalkan. Pernyataan yang benar berkenaan dengan fee adalah A. 123, B. 124, C. 134, D. 234. Jawabannya yang paling tepat yaitu yang A. 123. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya Bapak Ibu. Soal nomor 13. Fee artinya pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi seperti keperluan kertas, biaya operasional, dan lain-lain. Pungutan itu pada hakikatnya bisa dikategorikan bunga. Bagaimana hukum fee menurut para ulama? A. Bagi kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, maka mereka menghalalkan fee. B. Ulama yang menghalalkan bunga bank, mereka pun mengatakan bahwa fee bukan termasuk riba. C. Bagi ulama yang menghalalkan bunga bank, maka mereka mengharamkan fee. D. Ulama yang mengharamkan bunga bank, maka mereka menetapkan fee itu mubah. Jawabannya yang B. Ulama yang menghalalkan bunga bank, mereka pun mengatakan bahwa fee bukan termasuk riba. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian gambaran terkait untuk soal UP, PPG, Mapel, Fikih. Ya, kita lanjutkan untuk berikutnya nanti di part yang kedua.